Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas TIP 4, tahun angkatan 2023. Perkenalkan, saya Vela, NIM 41236793. Perkenalkan, nama saya Sulfi Zawardiansyah, NIM 41236797. Perkenalkan, nama saya Talia Salsabila dengan NIM 41236805. Latar belakang itu ada analisis big data pada dasar produk sebanyak 20.000 data menjadi sangat penting untuk memahami perilaku konsumen, preferensi, serta tingkat kepuasan pelanggan secara lebih mendalam. Dengan memanfaatkan teknik big data dan analisis data lanjutan, perusahaan dapat menggali wawasan berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk, personalisasi rekomendasi, serta strategi pemasaran yang efisien. Tujuan, analisis big data review produk juga berkontribusi pada peningkatan manajemen persediaan dan pengembangan layanan pelangganan yang lebih optimal. Dengan memanfaatkan data ulasan dalam skala besar, perusahaan dapat melakukan evaluasi produk secara real time dan menyesuaikan strategi bisnisnya agar tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Selanjutnya ada dataset. Deskripsi dari datasetnya itu, data yang disajikan merupakan kumpulan review produk kecantikan dan perawatan tubuh yang terdiri dari sekitar 20.000 entry. Itu berdasarkan nama file Big Data Review Produk 20.000 CSV. Dataset ini berisi informasi tentang berbagai produk kecantikan seperti lipstick, concealer, serum, masker wajah, dan produk perawatan tubuh lainnya. Dataset karakteristik jumlahnya ada 20.000 baris review, kolomnya ada review ID unik, produk, nama produk, review teks, isi review, teks sudah diautomatasi dengan rating skor 1-5, sentimen positif, netral, dan negatif. Distribusi mayoritas review bernada positif, format CSV dengan delimiter. Metodologi. Di sini sebenarnya ada codingannya ya, ada klasifikasi sentimen big data dengan data buatan. Nah, yang pertama kita instalasi Pandas, ada import Pandas ASPD, import random, dan prompt clearance sama model selection. Nah, kode ini adalah setup awal untuk membangun Vivalin klasifikasi sentimen menggunakan machine learning dengan data teks memanfaatkan teknik ekstraksi fitur TF-IDF dan model naive Bayes serta logistic regression didukung oleh preprocessing bahasa alami dan visualisasi hasil. Ini itu ada metodologi dari Stanford Bank Indonesia. Itu ada codingannya dan ada loading dataset dan bersihkan data. Kode ini mengurus Stanford Data Indonesia membuat dataset dari file CSV, lalu membersihkan data dengan menggunakan Metodologi selanjutnya ada visualisasi distribusi sentimen, ada speed data dan TF-IDF translator. Kode ini menampilkan grafik distribusi sentimen, membagi data menjadi set latih dan uji, lalu mengubah teks review menjadi fitur TF-IDF dengan menghilangkan stopwatch Indonesia. Lalu ada model 1 naive Bayes, model 2 logistik regresi, dan model 3 itu ada evaluasi model. Kode ini melatih dua model klasifikasi sentimen, yaitu naive Bayes dan logistik regression, menggunakan data TF-IDF, lalu menguji dan menampilkan akurasi serta laporan klasifikasi untuk kedua model tersebut. Selanjutnya itu ada metodologi dari fungsi conversion matrix visual. Kode ini untuk menampilkan fungsi matrix secara visual menggunakan segmen yang memperlihatkan perbandingan kepala dan prediksi model pada tiga klasifikasi, positif, netral, dan negatif. Visualisasi ini membantu mengetahui model klasifikasi dengan mudah. Selanjutnya visualisasi confusion matrix. Ada juga simpan model dan vectorize. Kode ini memvisualisasikan confusion matrix untuk model naive Bayes dan logistic regression, memperlihatkan perbandingan prediksi dan data aktual untuk evaluasi performa model. Setelah itu, model dan vectorize disimpan ke file agar bisa digunakan kembali tanpa pelatihan ulang. Dan di sini ada result hasil dari distribusi sentimen dalam dataset review produk. Yang positif itu ada 14.000 dan netral itu ada 5.000 dan negatif itu ada 2.000 lah. Nah, di sini ada resultnya itu evaluasi naive Bayes akuratnya itu 0,9. Itu ada negatif, netral, positif, ada kasih
advantage dan Level selanjutnya ada evaluasi logistik regression. Akurasinya 0,9105, ada pervasion, recall, F1 score, support. Negatif, netral, positif, accuracy, backer effects, dan weighted effects. Dan juga di sini ada result matrix naive Bayes. Kesimpulannya, pengguna dataset Big Data review produk berjumlah 20.000 ulasan memberikan peluang besar untuk melakukan analisis sentimen dan pemahaman mendalam terhadap perilaku konsumen di platform e-commerce. Dengan memanfaatkan teknik augmentasi data dan analisis big data, data ulasan yang semula terbatas dapat diperluas dan divariasikan sehingga model machine learning dapat dilatih dengan data yang lebih representatif dan realistis. Analisis big data ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan akurasi rekomendasi produk, mengoptimalkan manajemen persediaan, serta merespon kebutuhan dan preferensi pelanggan secara lebih cepat dan tepat. Memanfaatkan big data analistik untuk memahami kebutuhan pelanggan secara relatif, gunakan tools analisis yang tepat untuk efisiensi dan akurasi, tingkatkan kemampuan SDM dalam mengolah big data, lakukan evaluasi rutin agar strategi bisnis selalu relevan dan tren pasar. Terima kasih. Kami ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.